dengan menggunakan metode STAR yang dibimbing oleh Bapak Dr. Saleh Hidayat MSI dan Bapak Sugio MPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Kegiatan PPL 1 dan 2 saya dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau pada hari Senin 12 Desember 2022 dan Sabtu 1 Januari 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada PPL Aksi 1 dan PPL Aksi 2 saya yaitu peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model Problem Based Learning pada materi keseimbangan lingkungan, serta PPL 2 memiliki tujuan peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan Problem Based Learning pada materi limbah di kelas 10 AKL 1. Situasi yang menjadi kondisi latar belakang masalah dari praktik PPL Aksi 1 saya yang pertama, keterlibatan partisipasi peserta didik sangat rendah. Yang kedua, keaktifan belajar peserta didik juga sangat rendah. Keterlibatan partisipasi dan keaktifan belajar peserta didik sangat rendah dapat dilihat pada PPL Aksi 1 saya, baik itu kegiatan tanya jawab, diskusi, maupun presentasi. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik pada materi keseimbangan lingkungan masih sangat rendah, di bawah KKM sebesar 50%. Yang keempat, penerapan model pembelajaran Problem Based Learning yang dilakukan oleh guru masih belum maksimal. Yang kelima, pemanfaatan media berbasis teknologi dengan pendekatan TIPEK seperti Canva belum maksimal dilakukan oleh guru pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang keenam, yaitu metode pembelajaran masih menggunakan metode diskusi secara klasikal ataupun ceramah, sehingga metode tersebut masih bersifat teacher-centered learning. Hasil PPL Aksi 1 saya yang belum maksimal, sehingga saya mengadakan PPL Aksi 2. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran PPL Aksi 2 saya yaitu pertama, keterlibatan partisipasi peserta didik cukup terlihat. Yang kedua, keaktifan belajar peserta didik cukup terlihat. Keterlibatan partisipasi peserta didik serta keaktifan belajar peserta didik cukup terlihat kegiatan presentasi, tanya jawab, diskusi, ataupun saling bertukar pikiran bersama teman kelompoknya. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik cukup meningkat pada materi limbah, di mana hasil belajar peserta didik dapat mencapai 90% di atas KKM. Yang keempat, pada PPL Aksi 2 saya, penerapan model pembelajaran Problem Based Learning cukup maksimal dilakukan oleh guru. Yang kelima, pemanfaatan media berbasis teknologi dengan pendekatan TIPEK seperti Canva cukup maksimal dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang keenam, guru belum maksimal dalam menstimulus ataupun memotivasi untuk meningkatkan kepercayaan peserta didik dalam diskusi, tanya jawab, ataupun presentasi. Pada saat diskusi, tanya jawab, ataupun presentasi, peserta didik masih terpaku dan melihat jawaban di LKPD ataupun bahan ajar dan buku pembelajaran yang dipegang oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya, tantangan PPL Aksi 1 saya, yang pertama, persiapan pembelajaran yang dilaksanakan atau dipersiapkan oleh guru belum maksimal. Persiapan pembelajaran dapat berupa perangkat pembelajaran, media, LKVD, instrumen penilaian, ataupun bahan ajar. Yang kedua, pengelolaan kelas masih sangat kurang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Terlihat peserta didik masih sibuk sendiri ataupun tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan, diskusi, tanya jawab, ataupun ketika mereka presentasi. Yang ketiga, mengaktifkan keaktifan peserta didik pada diskusi, tanya jawab, ataupun presentasi. Yang keempat,
Pada PPL Aksi 1 saya, tantangan berikutnya memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran seperti Canva yang dilakukan peserta didik belum dilaksanakan. Yang kelima, memaksimalkan penerapan model pembelajaran problem-based learning yang dilakukan di dalam proses pembelajaran belum maksimal. Sedangkan tantangan PPL Aksi 2 saya yaitu pertama, persiapan pembelajaran, kedua, melibatkan partisipasi peserta didik, yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya peserta didik pada saat kegiatan diskusi, tanya jawab, dan presentasi, agar peserta didik tidak terpaku ataupun masih melihat catatan, bahan ajar, ataupun LKPD yang mereka pegang. Yang keempat yaitu pengelolaan kelas. Yang kelima, pemaksimalan model pembelajaran problem-based learning. Yang keenam, yaitu pemaksimalan media pembelajaran berupa media Canva. Untuk mengatasi situasi kondisi yang menjadi latar belakang serta tantangan pada PPL Aksi 1 dan Aksi 2 saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah seperti berikut. 1. Melakukan kolaborasi bersama pihak sekolah, orang tua, peserta didik, dan rekan sejawat. Yang kedua, memperangkat pembelajaran dengan baik, seperti RPP, media, bahan ajar, LKPD, serta instrumen penilaian. Yang ketiga, mengkondisikan siswa sebaik mungkin. Di sini, saya akan melakukan pengelolaan kelas dengan maksimal. Yang keempat, melakukan proses pembelajaran dengan baik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan media pembelajaran seperti Canva. Yang kelima, yaitu melakukan model pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan model ataupun media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Adapun refleksi dan dampak hasil dari kegiatan langkah-langkah pembelajaran yang telah dilaksanakan pada PPL Aksi 1 dan PPL Aksi 2 saya yaitu pertama, pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Yang kedua, peran guru tidak hanya sebagai pusat dalam pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, peningkatan keaktifan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung sudah sangat meningkat. Yang keempat, hasil belajar peserta didik sudah sangat meningkat dari hasil PPL Aksi 1 ke PPL Aksi 2. Yang kelima, pengelolaan kelas sudah sangat baik dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Terlihat peserta didik tidak sibuk sendiri, melainkan peserta didik sudah memperhatikan dan mengikuti proses pembelajaran yang sangat baik. Yang keenam, pemanfaatan media Canva sudah sangat baik dilaksanakan. Pada PPL Aksi 1, peserta didik tidak menggunakan media Canva baik itu kegiatan diskusi, tanya jawab, ataupun presentasi. Sedangkan pada PPL Aksi 2, peserta didik sudah memanfaatkan media Canva sudah sangat baik pada saat diskusi, tanya jawab, ataupun presentasi. Yang ketujuh, kemampuan teknik bertanya sudah baik dilaksanakan oleh guru ataupun peserta didik. Itulah hasil best practice pada PPL Aksi 1 dan PPL Aksi 2 saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.